kasus antara Nikita Mirzani dan Fadil Bajida ini, Abang melihatnya seperti apa dari sisi hukum? Baik, tentunya di dalam kasus pelaporan Nikita Mirzani kepada si Fadil ya, yang di situ ada pengacaranya si Bang Rasman Nasution ya. Di sini tentunya semua tahapan kasus atau tahapan dalam proses penyidikan ini harus melalui gelar perkara ya. Jadi ini naik status dari lidik ke sidik atau nanti di dalam penetapan tersangka pun ini melalui proses gelar perkara ya. Di dalam maka akan ditentukan kasus ini bisa lanjut atau kasus ini berhenti. Begitu pula kasus ini naik status atau kasus ini berhenti begitu. Kalaupun berhenti berarti harus ada penerbitan SP3 ya, surat pemberhentian proses penyidikan begitu. Bang, ini kan udah naik sidik nih kasusnya dari laporan Nikita Mirzani terhadap Fadil. Itu proses berikutnya apa Bang setelah itu? Kalau sudah sidik dan di dalam gelar perkara ternyata pihak kepolisian menemukan 2 alat bukti yang cukup dan saksi, maka jelas karena ini ancaman hukuman dari pidana khusus ini ya, perlindungan anak yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun ya, maka kepolisian akan menahan saudara Fadil begitu. Artinya menunggu SPDP-nya dulu atau langsung bisa hasil dari gelar perkara? Kita nggak menunggu SPDP, tapi hasil dari gelar perkara itu. Kalau memang di hasil dari gelar perkara tersebut memang cukup bukti ya, maka di hari itu juga bisa polisi melakukan penahanan. Artinya menetapkan satu tersangka atau memanggil dulu atau seperti apa Bang? Di dalam ya jelas dong pada waktu itu ada pemanggilan dari hasil gelar perkara ini. Kalau memang itu sudah naik tersangka dan ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka polisi berkeyakinan bahwa itu sudah ditetapkan di dalam gelar perkara itu hasilnya cukup bukti, maka ya si saudara Fadil berkemungkinan besar untuk dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun begitu. Apalagi ini terkait mengenai undang-undang perlindungan anak ya. Betul. Bang, selanjutnya biasanya upaya apa lagi sih Bang? Mungkin dari pihak kejaksaan sendiri Bang melihat kasus ini sendiri, karena kan pasti leg spesialis ya kasus ini terkait perlindungan anak. Baik, kalau dari pihak kejaksaan ini menunggu dulu. Kalau memang nanti setelah penetapan tersangka, berarti nanti ada tahap 1, tahap 2, begitu. Jadi kalau saat ini memang kewenangan penuh masih di penyidik. Bang, nanti kan bakal dipanggil nih pelapornya dan terlapornya untuk keperluan apa mungkin Bang? Kepentingannya untuk keperluan apa Bang? Kalau dipanggil itu dari awal-awal. Kan udah yang awal udah, nah ini ntar dipanggil lagi untuk kepentingan kedua kalinya. Kalau kedua kalinya ini yang jelas kembali lagi. Jadi memang di sini ada yang dinamakan restorasi justice ya. Restorasi justice di sini kalau kedua belah pihak dengan hal ini sepakat, satu mencabut dengan legowo, yang satunya minta maaf, yang diterima, ya bisa jadi kenaikan tersangka tersebut bisa turun lagi sehingga kasus ini tidak bisa dilanjut karena kedua belah pihak telah bersepakat untuk melakukan perdamaian. Kalau RJ-nya itu gagal gimana Bang? Kalau gagal ya dilanjut perkara tersebut begitu. Kalau Abang melihatnya sosok pengacara Fadil ini seorang Rasman gimana Bang melihatnya? Karena sangat kontroversi dengan Rasman. Ya kita lihat ya dalam hal ini saudara seprofesi saya ya Bang Rasman Nasution ya di sini harus profesional di sini kan. Jadi beliau hanya mendampingi. Ya ini perkara pidana tidak mewakili, ini mendampingi. Tapi jangan sampai beliau malah overlapping ya sehingga diduga misalnya beliau obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan ya.
sehingga juga ada delik pidana pada beliau. Bisa kena, Bang? Bisa kena karena obstruction of justice ini ada delik pidananya, begitu kan? Sehingga semoga teman seprofesi saya, sejawat ini mudah-mudahan beliau profesional dalam proses pendampingan sebagai advokat, begitu. Artinya harus fokus membela klien. Kalau fokus membela klien, beliau sangat profesional, saya kira fokus. Tapi di sini yang kita lihat, kalau dari yang ditanyakan teman-teman media, ya, ini bukan di fokusnya, tapi kalau tadi terlalu mungkin overlapping atau ada indikasi obstruction of justice atau penghalang-halangan dalam proses penyidikan, inilah yang akan masuk di dalam delik pidana, begitu. Berarti dari pihak kita ini wajar untuk melaporkan kembali si Rasman? Boleh, dengan alasan tapi kan, karena kalau memang diduga dan patut dibuktikan ada beberapa hal-hal yang tertentu, misalnya kita Mirjani didampingi dengan kuasa hukumnya merasa bahwa ini merupakan obstruction of justice, sudah overlapping, sudah bukan pengacara lagi kan, itu penghalang-halangan, ya itu bisa. Jadi orang ini selain bisa bertanggung jawab, tentunya juga berhak untuk bertanggung gugat, begitu. Bang, Rasman kan ini siapapun boleh melapor, tapi nanti dari hasil laporan itu cukup bukti atau tidak, begitu kan? Boleh aja, itu hak konstitusionalnya, boleh. Tapi kan ini masih dugaan, ya toh, karena belum terjadi sebuah kepastian hukum, jadi boleh aja melapor, boleh aja. Ya mudah-mudahan kalau saya melihat kasus apapun juga mudah-mudahan bisa terselesai dengan baik, ya.